Seva duduk bersila di atas ranjangnya dengan sebuah bantal di pangkuannya. Gadis itu melirik sang ayah yang duduk di sofa. Pria itu tengah duduk santai, mengangkat satu kaki ke atas kaki yang lain. Tangan dan kedua tangannya sibuk dengan ponsel. Marcelo memang terlihat sedang tidak fokus. Namun sedikit saja Seva bergerak, pria itu akan langsung mengetahuinya. Seva merasa kesal dan heran di saat yang bersamaan. Dia tidak mengerti apa yang terjadi. Perkataan Kenzo kepadanya membuat dirinya benar-benar gelisah. Kenzo akan baik-baik saja kan? Bagaimana Seva bisa meyakinkan dirinya tentang hal itu? Dan sebenarnya apa yang terjadi? Apakah ini rencana Kenzo dan Marcelo untuk membuat prank? Atau Marcelo memberikan Kenzo semacam misi yang begitu berat, sampai remaja itu tidak akan kembali dalam waktu lama? Banyak pertanyaan mengalir di kepala Seva secara bersamaan. Pertanyaan-pertanyaan itu diselingi rasa kegelisahan. Karena ketidakjelasan situasi yang terjadi. Seva mencoba memikirkannya lagi. Tadi saat dia pergi ke rumah Kenzo, remaja itu terlihat sedang menangis. Kenzo memang aslinya tuh penakut, tapi dia tidak mudah menangis. Selain itu, paman Kenzo juga terlihat sangat aneh. Apa mereka berdua bertengkar ya? Ya, sepertinya begitu. Paman Samuel nampak sangat marah tadi. Tapi, apa yang membuat mereka bertengkar? Tidak, aku bahkan lebih terkejut karena mereka bisa bertengkar. Mereka terlihat begitu akur dan saling menyayangi, sampai terlihat tidak mungkin untuk bertengkar. Kira-kira apa ya pertengkaran mereka itu? Dada Seva berdetak lebih kencang saat dia memikirkan satu hal. Apa mungkin paman harus pindah ke tempat lain karena tuntutan pekerjaan dan Kenzo harus pergi mengikutinya? Seva gelisah. Tapi sepertinya itu tidak mungkin deh. Sekarang aja, jarak tempat bekerja paman dan rumahnya Kenzo sudah sangat jauh. Kalau memang itu alasannya, seharusnya paman sudah mengajak Kenzo pindah dari dulu dong. Seva jadi pusing. Kau cukup tenang. Hah? Seva menatap Marcelo. Papa bicara padaku? Tanya Seva. Iya, siapa lagi yang ada di sini selain dirimu? Tanya Marcelo tanpa melepaskan pandangannya dari ponsel. Apa maksud papa? Tanya Seva. Kupikir kau akan ribut dan terus mendesakku untuk mengatakan semuanya, ujar Marcelo. Lagi pula, papa tidak akan melakukannya, bahkan jika aku menangis dan merengek seperti bayi yang kehilangan susu. Balas Seva, kau ada benarnya, tapi tetap aja. Aku merasa heran melihatmu tenang begini, malah aku merasa tidak tenang. Kau yakin tidak ingin menanyakan apapun? Marcelo melirik Seva. Memangnya papa akan memberikan jawaban? Tanya Seva. Tergantung apa pertanyaanmu. Jika aku bisa memberikan jawaban, maka aku akan menjawabnya. Jawab Marcelo. Kalau tidak, ya kau tidak akan mendapatkan jawaban. Mudah kan? Jawab Marcelo. Dasar papa ini. Seva mulai memikirkan apa yang harus ia tanyakan. Apa yang terjadi kepada Kenzo? Tanya Seva. Aku tidak bisa menjawab itu sekarang, jawab Marcelo. Kalau begitu, kenapa dia terlihat sangat aneh dan mengatakan kalau ia tidak akan kembali? Jawaban yang sama seperti tadi. Apa yang papa bicarakan dengan Kenzo di ruang kerja saat papa menyuruhku untuk keluar? Tanya Seva. Masih jawaban yang sama. Papa? Seva berteriak kuat. Suaranya sampai melengking. Dan gadis itu berakhir terbatuk-batuk. Seva melirik Marcelo yang sudah ada di sebelahnya. Pria itu memberikan segelas air. Seva langsung menerima dan meneguk air itu perlahan-lahan. Jangan berteriak seperti itu lagi. Kau akan menyakiti dirimu sendiri, ujar Marcelo. Ini semua karena papa tidak mau memberikan jawaban itu dari pertanyaanku, balas Seva. Kau tidak akan bertemu dengan Kenzo lagi untuk selamanya. Perkataan Marcelo membuat Seva terdiam. Kau dengar aku kan?
Marcelo duduk di sisi ranjang. Apa maksud papa? Tanya Zeva. Aku akan menjelaskan kepadamu. Namun bisakah kau berjanji padaku kalau kau tidak akan melakukan sesuatu yang gila, seperti mencoba berlari ke arah pintu itu nanti? Marcelo menunjuk pintu keluar Zeva. Ya, tergantung. Zeva, iya, aku janji, ujar Zeva. Marcelo menceritakan semuanya kepada Zeva, tentang masa lalu Kenzo dan tentang apa yang terjadi sebenarnya. Zeva mendengarkan semua itu dengan ekspresi terkejut. Dia benar-benar tidak menyangka hal seperti itu bisa terjadi. Kebenaran tentang Samuel adalah orang yang paling membuat Zeva terkejut. Padahal dia tidak terlihat seperti itu. Dia nampak seperti seorang paman yang baik hati, yang sangat menyayangi keponakannya. Dia juga sangat ramah, lirik Zeva. Aku tahu, dia memang terlihat seperti itu. Sikapnya inilah yang bisa menipu semua orang dan bisa merebut perhatian bajingan itu, ujar Marcelo. Jadi papa tahu siapa orang yang diajak bekerja sama dengan pamannya Kenzo? Tanya Zeva. Iya, aku tahu. Aku mengenalnya cukup baik. Bajingan itu adalah orang yang menyebalkan. Dia pernah kalah dariku dan kehilangan sesuatu yang begitu berharga dan bernilai di tanganku. Jelas Marcelo. Dia berencana memanfaatkan Kenzo dengan menggerakkan Kenzo untuk membawamu ke sana, sehingga mereka bisa menggunakanmu sebagai alat untuk menghancurkan Aguero, ungkap Marcelo. Papa tahu hal ini sejak awal? Tanya Zeva. Iya, aku sudah mengetahui semuanya sejak aku memberikan perintah menyelidiki latar belakang, jawab Marcelo. Lalu kenapa papa tetap membiarkan aku dan Kenzo berhubungan? Padahal papa tahu hal ini akan merugikan Aguero dan semakin merugikanku perasaanku saat ini, tanya Zeva. Karena aku ingin belajar mempercayai seseorang yang dicintai oleh putriku. Marcelo membelai pelan rambut Zeva. Sekarang, aku sudah memberikan pilihan kepada Kenzo. Dia boleh mengikuti pamannya ataupun mengikuti Aguero, ujar Marcelo. Tapi dia telah pergi, artinya dia lebih memilih mengikuti pamannya daripada Aguero, balas Zeva. Kita tidak akan tahu itu sampai aku mendapatkan kabar berikutnya, ucap Marcelo. Zeva tidak membalas, pikirannya telah dipenuhi dengan Kenzo. Pantas saja, Kenzo terlihat sangat kesakitan. Rupanya hal sebesar ini telah terjadi. Kenzo pasti mengalami guncangan kuat saat ini. Jika Zeva jadi Kenzo, mungkin Zeva akan memilih untuk mengakhiri hidupnya. Sangat sulit memilih untuk bergabung dengan siapa. Di satu sisi, ada seorang paman yang telah membesarkanmu dari kau masih kecil dan memberikanmu banyak kasih sayang. Di sisi lain, ada orang-orang baru yang memberikanmu dunia baru. Namun, jika difikirkan menggunakan logika, Kenzo pasti akan memilih seseorang yang sudah membesarkannya, kan? Kalau memang seperti itu, kami akan menjadi musuh. Zeva mengepalkan kedua tangannya dengan erat. Dia memang selalu berpikir untuk bertarung dengan Kenzo, namun bukan dalam kondisi yang seperti ini. Bukankah ini terlalu kejam? Tidak, Zeva salah lagi. Dunia memang sangat kejam, hanya saja selama ini Zeva selalu berada di sisi yang aman, sehingga dia tidak begitu merasakan kekejaman tersebut. Papa, bagaimana kalau Kenzo lebih memilih pamannya daripada Aguero? Tanya Zeva. Aku yakin dia akan memilih Aguero, balas Marcelo. Apa? Zeva terdiam. Seketika seluruh perasaan gelisah dan kekacauan di pikirannya hancur karena satu kalimat dari Marcelo. Zeva menatap ayahnya itu yang sedang memberi wajah polos kepadanya. Zeva sempat terkejut karena ini pertama kalinya dia melihat sang ayah seperti ini. Zeva, apa kau tidak yakin dengan itu? Tanya Marcelo. Karena pamannya adalah orang yang sudah membesarkan Kenzo. Iya, dia membesarkannya, tapi kita memberikannya lebih banyak kebahagiaan dan kehidupan yang lebih baik. Apalagi aku, orang yang telah membuatnya menjadi kuat.
Kalau dia benar-benar memilih pamannya daripada Aguero, aku tidak akan memaafkannya. Kesal Marcelo. Tidak lama kemudian, ponsel Marcelo bergetar, menampilkan panggilan dari Raymond. Kau mau dengar? Tanya Marcelo. Iya. Zeva mengangguk. Baiklah, dengarkan baik-baik. Marcelo meletakkan ponselnya di atas ranjang dan menekan speaker. Tuan Aguero, saya ingin melapor, ujar Raymond. Katakan, Tuan Marino lebih memilih Aguero daripada Samuel, pamannya. Perkataan Raymond membuat senyum di wajah Zeva muncul. Dengarkan, anak itu tahu mana pilihan yang tepat, tapi dia agak bodoh karena pergi menemui pamannya. Ujar Marcelo. Apa? Kenzo pergi menemui pamannya? Zeva terkejut. Raymond, bagaimana kondisi Kenzo sekarang? Tanya Zeva. Tuan Marino dibawa keluar dari rumah, kemudian dimasukkan ke sebuah mobil. Saya melihat beliau tidak sadarkan diri. Nampaknya Samuel sangat marah dan tidak menerima keputusan Tuan Marino. Karena itulah dia segera membawa Tuan Marino. Jelas Raymond. Lalu, di mana dia sekarang? Tidak. Di mana kau sekarang? Tanya Zeva. Saya sedang mengejar mereka diam-diam. Namun begitu sampai di jalanan sepi, mereka akan mengetahui kalau saya mengikuti dari belakang. Tuan Aguero, saya harus mengurus beberapa serangga yang menghalangi jalan. Saya akan serahkan sisanya kepada Anda. Ujar Raymond dari sana. Terdengar suara pistol dan gergaji mesin. Raymond, kau bebek saja kan? Zeva khawatir. Kau salah besar jika mengkhawatirkan Raymond. Marcelo mematikan teleponnya. Apa? Kenapa Papa malah mematikan teleponnya? Tanya Zeva. Kau sendiri sampai kapan akan berada di sini? Marcelo menatap Zeva. Apa? Bukannya kau harus pergi dan menyelamatkan Kenzo? Tanya Marcelo. Memangnya Papa mengizinkan? Jika aku harus melewati para pelayan seperti terakhir kali saat menyelamatkan Aluna, aku tidak akan memiliki banyak sisa tenaga untuk menyelamatkan Kenzo. Ujar Zeva. Meski Zeva berkata seperti itu, Marcelo bisa melihat putrinya sedang bersiap untuk mencari celah dan kabur. Aku tidak akan bisa membantumu, ujar Marcelo. Hah? Tapi aku tidak akan melarangmu pergi ke sana, sambungnya. Jadi, Papa mengizinkanku pergi? Tanya Zeva. Benar, tapi aku tidak bisa memberikanmu bala bantuan, kecuali beberapa informasi. Pergilah bersama Zafi dan yang lain. Anggap ini sebagai misi besar untuk kalian semua, ujar Marcelo. Iya, baiklah. Zeva bergegas turun dari ranjang. Tunggu dulu. Marcelo menghentikan Zeva yang hendak bergerak. Ada apa lagi? Aku harus cepat sebelum mereka membawa Kenzo ke Rusia, ujar Zeva. Namun gadis itu langsung terdiam saat Marcelo mengeluarkan sesuatu dari dalam saku kemejanya. Aku mendapatkan ini dari Neil sebagai hadiah. Dia mulai membuat banyak benda-benda aneh. Di antara semua itu, inilah yang paling menyita perhatianku. Marcelo memakaikan kedua anting itu pada telinga Zeva. Cantik bukan? Marcelo tersenyum. Iya, cantik. Zeva menarik Marcelo dan memeluk ayahnya dengan erat. Aku akan pergi sekarang. Terima kasih, Papa. Zeva mengecup pipi Marcelo sebelum keluar dari kamarnya. Baru keluar, Zeva langsung bertemu dengan Violeta. Ibunya yang membawa sebuah nampan berisi kue dan teh. Kau mau kemana? Tanya Violeta. Aku akan pergi menjalankan misi besar, jawab Zeva. Apa? Ya, sayang sekali. Padahal aku sudah membawakan kue dan teh agar kita bisa menikmati waktu bersama. Tapi itu pasti misi yang sangat penting kan? Jadi pergilah, ujar Violeta. Iya, aku sayang Mama. Zeva mengecup pipi ibunya. Dia mengambil sepotong kue kering kemudian kembali berlari. Violeta menatap kepergian Zeva sampai gadis itu benar-benar menghilang dari pandangannya. Violeta kini menatap nampan berisi kue dan teh. Dadanya terasa sedikit berdenyut. Sangat sulit mencari waktu bersama anak-anak sekarang, gumam Violeta. Hei, Marcelo menatap Violeta. Pria itu berdiri di depan pintu sembari melipat kedua tangan dan bersandar pada pinggiran pintu. Butuh seseorang untuk menemanimu, wanita cantik? Tanya Marcelo sembari tersenyum kecil.
Apa-apaan wajahmu itu? Violeta cemberut dengan wajah memerah. Dia langsung melangkah masuk ke dalam kamar Zeva. Ia meletakkan nampan di atas meja, kemudian duduk di sofa. Wajahmu terlihat sangat sedih. Marcelo duduk di sebelah Violeta. Aku hanya merasa aku tidak banyak berkomunikasi dengan anak-anak secara langsung. Seakan kami semakin jauh. Lirih Violeta. Itu tidak benar. Mereka hanya sedang menikmati masa muda. Lagi pula, bukankah kau bertukar pesan dengan mereka setiap hari? Tanya Marcelo. Benar sih, tapi tetap aja rasanya sangat menyebalkan. Violeta menghela nafas. Berpikiran buruk seperti ini akan membuatmu semakin tertekan. Tenangkan dirimu ya. Marcelo meletakkan secangkir teh yang baru saja dia tuangkan di depan Violeta. Kemana kau mengirim Zeva? Violeta mengambil cangkir teh, meneguknya perlahan. Sebenarnya, Kenzo sudah mengetahui segala hal tentang kehidupannya. Dia dibawa pergi oleh pamannya. Karena itu, Zeva pergi untuk menyelamatkannya. Jelas Marcelo. Violeta tersedak. Kau baik-baik saja? Marcelo mengelus punggung Violeta. Marcelo? Iya, aku di sini. Perkataan Marcelo berhenti saat Violeta menarik kerah kemeja yang dia pakai. Sang istri menatapnya dengan raut wajah penuh kemarahan. Apa maksud perkataanmu itu? Kau tahu kan siapa orang yang bekerja sama dengan pamannya Kenzo? Dan kau tetap membiarkan Zeva pergi ke sana? Tanya Violeta. Kau tidak perlu khawatir, Violeta. Aku sudah menyiapkan banyak hal di sana. Balas Marcelo. Seharusnya aku tahu. Kau memang selalu melakukan sesuatu dengan perhitungan yang tepat. Violeta menarik dagu Marcelo kemudian memberikan kecupan kecil pada bibir pria itu. Jadi, apa aku boleh minta? Marcelo menarik pinggang Violeta. Siapa bilang boleh? Violeta langsung memberi Marcelo tatapan tajam. Wanita itu mencubit lengan Marcelo yang melilit pinggangnya. Anak-anakmu sedang bekerja keras, dan kau ingin berkembang biak? Kesal Violeta. Kupikir menyebutnya berkembang biak terlalu menyedihkan. Itu lebih pantas jika disebut usaha untuk membuat penerus ketiga Aguero. Balas Marcelo. Lagi pula, penerus ketiga itu tidak akan pernah ada. Aku sudah terlalu tua. Begitu pula denganmu. Violeta menyandarkan kepalanya pada bahu Marcelo. Kemudian dia memikirkan hal lain. Permisi Tuan Aguero. Seseorang mengetuk pintu kamar Zeva. Marcelo tahu itu suara asistennya. Ada apa? Tanya Marcelo. Anak-anak bergerak. Tidak apa-apa, biarkan aja mereka. Lagi pula majikan mereka itu Zeva dan Zafi, bukan aku. Biarkan aja mereka melakukan apapun, ujar Marcelo. Baik Tuan Aguero. Asisten Marcelo pergi dari depan kamar Zeva. Hal besar akan terjadi malam ini, bisik Marcelo. Iya, aku tahu. Anda tidak boleh kelelahan, Nona, ujar pemimpin calon pasukan khusus. Bernard membuka mulutnya. Berhentilah bicara dan menyetir dengan benar. Kau keluar dari jalur, ujar Zeva. Saat mobil yang mereka kendarai keluar dari jalur yang seharusnya. Ups, maafkan saya Nona. Anda tahu sendiri kan, saya baru belajar menyetir. Bernard tertawa kecil. Oh, baru belajar menyetir? Zeva terkejut. Iya, saya baru belajar kemarin. Sejak Tuan Aguero tahu saya tidak bisa menyetir. Karena itulah, Remo sedikit mengajari saya beberapa hal dan menyuruh saya latihan diawasi anggota lain. Mereka memberi saya semangat, jelas Bernard. Semangat? Aku tidak yakin ejekan adalah semangat, tidak. Dibandingkan itu, bagaimana bisa kau begitu percaya diri mengendarai mobil untukku di saat kau baru belajar menyetir? Tanya Zeva. Karena saya ingin mengawal Anda dengan tubuh saya sendiri, Nona. Jawab Bernard. Mengawal? Kau mengawalku mendekati kematian. Kalau kita kecelakaan, bagaimana? Tanya Zeva. Tenang, Nona. Palingan ya juga patah sedikit. Celetuk Bernard.
Menyebalkan. Sudahlah, bagaimana kalau kau mengebut? Pinta Zeva. Bukannya Anda takut kalau kita mengalami kecelakaan, Nona? Tanya Bernard. Iya, aku memang takut. Tapi aku lebih takut kita kehabisan banyak waktu. Jawab Zeva. Siap, Nona. Bernard lalu menekan gas dengan kecepatan penuh. Zeva berpegangan dengan erat. Rupanya kau tidak berbohong soal baru belajar menyetir. Kemampuanmu bahkan lebih payah dariku, ujar Zeva. Hehehe, terima kasih pujiannya, Nona Aguero, ujar Bernard dengan wajah memerah. Itu bukan pujian, dasar bodoh, teriak Zeva. Setelah berkendara cukup lama, mereka tiba di depan rumah Zeva. Beruntung mereka sampai dengan selamat tanpa adanya lecet sedikit pun. Zeva langsung keluar dari mobil. Begitu keluar, dia langsung melihat Zafi dan Lian yang berjalan keluar dari rumah. Mereka berdua membuat raut wajah khawatir. Kenapa kalian ada di sini? Tanya Zeva. Keduanya tidak menjawab. Zafi langsung menarik lengan Zeva dan memeluk gadis itu, membuat Zeva tambah terkejut. Kemudian, Zeva melihat beberapa orang lain yang keluar dari rumahnya. Mereka tidak lain adalah Maxim, Gio, Jasmine, dan Aluna. Sama seperti Zafi dan Lian, para remaja itu menunjukkan kekhawatiran di wajah mereka. Ada apa ini? Tanya Zeva. Kami sudah mendengar semuanya tentang apa yang terjadi pada Kenzo, ujar Maxim. Ayahku yang memberitahu kami. Dia adalah orang yang mengumpulkan kami semua di sini dan menjelaskan apa yang sudah terjadi. Dia juga memberitahu kami untuk menunggumu. Jelas Lian. Baiklah. Lalu apa yang terjadi, Zafi? Zeva merasa khawatir. Pasalnya Zafi tidak mau melepaskan pelukannya begitu erat. Dari tadi dia sudah sangat gelisah kalau terjadi sesuatu kepadamu. Dia tidak bisa ditenangkan. Saat mendengar suara mobil datang dari kejauhan, dia langsung melihat ke jendela dan berlari keluar. Jawab Lian. Zeva tersenyum kecil. Dia menggerakkan tangannya kemudian membelai rambut Zafi dengan lembut. Zafi, aku baik-baik saja, tidak apa-apa, ucap Zeva. Bagaimana bisa kau baik-baik saja setelah semua yang terjadi? Kau tidak bisa dalam keadaan yang baik-baik saja. Di antara kami semua, kaulah yang paling dekat dengan Kenzo. Bahkan sekarang tanganmu gemetar seperti ini. Zafi menarik tangan Zeva dan menggenggamnya. Dia bisa merasakan getaran di sana. Tubuhmu lebih jujur dari perkataanmu. Zafi menatap Zeva dengan wajah pahit. Iya, aku memang panik. Tapi, aku harus tetap tenang agar kita tidak dalam masalah. Kalian juga harus seperti itu. Apa kalian mengerti? Zeva menatap yang lainnya. Mereka mengangguk. Kenzo memilih untuk pergi ke sisi Aguero. Tapi pamannya tidak menerima hal itu. Kemungkinan besar, dia akan membawa Kenzo pergi ke Rusia, ujar Zeva. Drrrr. Sebuah pesan masuk ke dalam ponsel Zafi. Remaja itu langsung memeriksa ponselnya dan menemukan pesan dari Marcelo. Papa yang mengirimnya. Zafi membuka pesan tersebut. Di sana, Marcelo menuliskan sebuah informasi penting. Mereka tidak membawa Kenzo ke Rusia. Kenzo masih ditahan di Amerika. Karena mafia Rusia yang bekerja sama dengan pamannya Kenzo berada di New York. Papa menyuruh kita pergi menyelamatkan Kenzo sebelum mafia Rusia itu datang untuk mengambilnya. Jelas Zafi. Lokasinya sudah ditentukan. Maxim dan yang lain melangkah turun dari teras. Iya, ayo ke mobil. Kita bagi dua. Zafi menatap Aluna. Kau akan ikut? Tanya Zafi sedikit khawatir. Aluna, bagaimana kalau kau diam saja di sini? Tempat itu sangat berbahaya, ujar Gio. Tapi aku bisa membantu kalian. Aku kan punya kekuatan super, celetuk Aluna. Kekuatan itu hanya muncul di saat tertentu saja. Kami tidak bisa menjamin kekuatanmu akan muncul saat pertarungan nanti. Maaf ya karena aku mengatakan ini, Aluna. Kami tidak bisa membawa beban, ujar Zeva sehalus mungkin. Iya, aku paham. Aluna mengganggu dengan senyum kecut.
Baiklah semuanya, ayo masuk ke dalam. Zeva dan yang lain memasuki dua mobil yang terparkir di depan rumah. Aluna menatap kepergian kedua mobil itu dengan senyuman pelan. Dia juga melambaikan tangan ke arah mereka, walaupun mereka tidak melihatnya. Ya, inilah nasib menjadi seorang beban. Aluna mengusap lehernya. Beban? Hah? Aluna terkejut saat Bernard sudah ada di belakangnya. Kau siapa? Tanya Aluna. Oh, saya belum memperkenalkan diri bukan? Saya pemimpin calon pasukan khusus Aguero, yang suatu hari nanti akan memimpin tim terbaik untuk berada di sebelah pemimpin Aguero yang berikutnya, ujar Bernard sedikit sombong. Kalau begitu, kau sangat keren dan berguna dong, balas Aluna. Iya, keren dan berguna. Bernard sedikit mengerutkan dahi saat mendengar perkataan Aluna. Benar kan? Tidak seperti aku yang hanya menjadi beban. Aluna tersenyum kecut. Saya dengar Anda memiliki kekuatan yang hebat, ujar Bernard. Iya, tapi itu tidak berguna jika aku tidak mengalami sesuatu, balas Aluna. Jadi, Anda butuh dorongan bukan? Bernard tersenyum.